Karena zaman penjajahan orang Islam itu diisolasi, nggak boleh sekolah. Ya sekolahnya paling SD gitu. Nah disitulah kemudian yang marah-marah seperti Kartosuwiryo itu lalu mendirikan Darul Islam, yang kemudian bersambung menjadi perjuangan untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang kemudian ini terus masih ada ekor-ekornya sampai sekarang, sehingga ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengeklik video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam kesempatan kali ini Umam TV akan menyajikan pernyataan yang sangat mengejutkan dari Pak Mahfud MD tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang. Lebih mengejutkannya lagi, hal tersebut langsung dijawab oleh Syekh Panji Gumilang. Mari kita saksikan. Merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Oh, ternyata negara Islam Indonesia benar-benar sudah ada sejak lama. Ada syekhnya juga. Oh, makanya Panji Gumilang juga dipanggil syekh dalam sebuah acara saat dia nyanyi Heaven Salam Alaikum. Kita lanjut, Pak Mahfud bilang apa lagi? Nah itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Murtopo memang biasa begitu dulu. Dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama. Wow, cerdas juga pemerintah kita di masa lampau. Menghancurkan NII dengan cara adu domba. Kalau boleh tahu Pak Mahfud tahu dari siapa ya? NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Kesimpulannya Al Zaitun itu benar NII tapi milik pemerintah. Kasarannya Al Zaitun dulunya adalah NII buatan pemerintah untuk menghancurkan NII yang asli. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Terus bagaimana Al Zaitun bisa menjadi pondok pesantren? Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Jika pemerintah tahu kalau Al Zaitun masih berideologi NII, kenapa tidak dibubarkan? Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak, itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi, yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya itulah, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisnya.
pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Menurut saya alasan itu cukup masuk akal. Akan tetapi ada hal yang lebih urgen dari itu, yaitu sebuah pondok pesantren sebesar Al Zaitun Eman kalau dibubarkan, mending ambil alih, ganti pemimpin dan cara pandang dari ponpes tersebut. Contoh memberikan ponpes Al Zaitun kepada PBNU atau Muhammadiyah, itu akan lebih baik tidak menghancurkan ponpes tersebut. Oleh sebab itu, kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Kata Pak Mahfud, semua alumni Al Zaitun menjadi orang baik, tidak ada yang jadi teroris. Tapi juga kata Pak Mahfud akan menindak di balik itu. Apa kira-kira di balik Al Zaitun? Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah, itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal, menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Mari kita telaka apa maksud Pak Mahfud, bahwa di Al Zaitun ada pengumpulan uang yang disamarkan seakan-akan uang halal. Tanda tanya banget. Saudara, pesantren Al Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Rekening-rekening mencurigakan inilah yang disebut tadi ya teman-teman. Rekening ini semuanya telah dibekukan pemerintah. Dan kami akan tayangkan bagaimana Panji Gumilang memberikan statement di Ponpes Al Zaitun untuk menjawab rekening beku. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir? Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Saya tidak mau nanti ustadz-ustadzah ini terus membuat petisi. Nggak perlu, saya saja. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Apa dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan Mas, jangan dikuyo-kuyo Mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Saya kan lebih tua dari yang ngomong. Menurut saya Panji Gumilang adalah seorang kesatria. Kata Panji, dia mau bertanggung jawab dan punya cara. Kita simak terus apa yang akan dilakukan Panji Gumilang di episode selanjutnya. Bagi pendukung dan pembeci Panji Gumilang silakan komentar.